Sosok Bartolomeu Kuma mungkin adalah harta karun atau sosok yang berharga bagi kerajaan Sorbet seperti yang diperlihatkan dalam chapter terbaru manga One Piece. Bartolomeu Kuma adalah sosok yang menarik sekaligus juga misterius. Sejak pertama kali kemunculannya di Arc Sabaody, para fans sendiri sudah sangat penasaran dengan sosok Kuma dan juga masa lalunya. Nama Kuma kemudian kembali jadi perhatian para fans ketika Arc Egghead dimulai. Dalam arc tersebut Oda Sensei menghadirkan banyak informasi mengenai sosok Kuma. Salah satu yang menarik adalah bagaimana terungkapnya fakta bahwa Kuma merupakan ayah dari Jewelry Bonnie. Di arc ini juga Oda akhirnya perlahan mulai mengungkapkan tentang masa lalu dari Kuma. Masa lalu Bartolomeu Kuma, Eiichiro Oda selaku kreator dari One Piece, sempat memberikan gambaran bagaimana ketika Kuma masih kecil dalam sebuah kolom SBS. Dia terlihat seperti seorang budak yang sedang melakukan pekerjaan sehari-hari. Kuma diceritakan menjadi bagian dari Shichibukai dan kemudian dia berubah menjadi sosok pasifista, robot yang sudah tidak memiliki pikiran dan perasaan yang diciptakan oleh Vegapunk. Dalam chapter sebelumnya, kita kemudian mengetahui bagaimana Vegapunk merubah Kuma jadi pasifista. Dia sempat meminta Kuma untuk menggunakan kekuatannya, yaitu mengubah hal tidak berwujud menjadi nyata demi penelitian yang dia lakukan. Kuma pun menghadirkan isi kenangannya pada masa lalu yang kemudian tersimpan dengan rapih dan aman di Pulau Egghead. Sampai kemudian Bonnie berhasil membukanya dan kemudian dia menyentuh kenangan tersebut. Di chapter 1074, kita kemudian melihat bagaimana Bonnie terhisap ke dalam kenangan masa lalu milik Kuma. Dalam chapter ini, terungkap bagaimana masa lalu Kuma ternyata sangat menyedihkan. Ketika Bonnie mendekati sosok yang merupakan Kuma kecil, dia terlihat menangis dalam keadaan yang menyedihkan. Kemudian, muncul dua orang yang mencari Kuma dan memaksanya untuk kembali ke sebuah tempat. Menurut keduanya, jika Kuma tidak kembali maka nasib semua orang akan dalam bahaya. Di sisi lain, Kuma sendiri menolak keinginan tersebut dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa berada di tempat tersebut. Kuma beralasan jika dia tetap di sana, maka dia akan mati. Sayangnya, Oda Sensei masih belum memberikan informasi lebih lanjut terkait hal ini, dikarenakan Bonnie sudah terlempar keluar dari ingatan Kuma tersebut. Namun, Bonnie sendiri bertekad untuk kemudian mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya dan juga siapa sebenarnya pihak yang sudah mengancam nyawa ayahnya tersebut. Bartolomeu Kuma adalah harta karun Sorbet. Seperti yang disebutkan di atas, kita masih belum tahu siapa sebenarnya sosok yang mengincar Kuma. Mengapa kemudian mereka menginginkan Kuma? Mengapa Kuma kemudian berhutang kepada semua orang? Dari apa yang diperlihatkan di chapter 1074 ini, ada beberapa hal menarik yang muncul terkait informasi masa lalu Kuma. Pertama, lokasi di mana Kuma berada kemungkinan adalah di kerajaan Sorbet. Kedua, apa yang terjadi dengan kondisi Kuma saat itu kemungkinan sama dengan apa yang terjadi kepada Kaido. Apa maksudnya? Dalam kilas balik Kaido di Arc Wano, terungkap jika Kaido kecil sudah jadi andalan bagi kerajaan Vodka dalam berbagai pertempuran. Sampai kemudian pihak World Government dan Angkatan Laut mengetahui kekuatan dahsyat pada diri Kaido. Hal itu membuat pihak kerajaan Vodka mau menjual Kaido kepada pihak World Government dan Angkatan Laut. Dan seperti yang kita ketahui, kemudian Kaido jadi subjek penelitian Vegapunk. Dia juga sering keluar masuk lab dan penjara Angkatan Laut karena kabur, dan dengan mudah kembali ditangkap karena lapar. Ini juga yang mungkin terjadi kepada Kuma. Kerajaan Sorbet mungkin tahu jika Kuma merupakan sosok yang tidak biasa. Dalam chapter 1064, terungkap jika Kuma berasal dari ras spesial yang mana Oda Sensei masih belum bocorkan ras tersebut. Pihak World Government mungkin tahu tentang hal ini, yang mana kemudian mereka meminta kerajaan Sorbet untuk menyerahkan Kuma dengan imbalan yang melimpah. Namun seperti halnya Kaido juga, Kuma kemudian memutuskan untuk kabur karena dia merasa tidak betah dan nyawanya terancam. Inilah alasan mengapa orang-orang di chapter 1074 dalam masa lalu Kuma memintanya untuk kembali ke sebuah tempat, yang diduga adalah Mary Geois, tempat para kaum naga langit atau lab milik Angkatan Laut. Kisah masa lalu Kuma sepertinya masih akan jadi topik utama dalam beberapa chapter ke depan. Jadi, kita nantikan saja kelanjutan ceritanya. I said you better watch what you're doing,
'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body